Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa, itu yang kita percaya. Sebab sekalipun kita tidak bertemu di gereja seperti biasa, tapi kita percaya sekalipun lewat media ini, tetapi saya percaya lawatan Tuhan akan terjadi untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, satu hal yang saya percaya sebelum saudara dengarkan firman Tuhan, semua kita dari rumah ke rumah kita telah awali dengan doa. Dan kita sudah awali dengan pujian penyembahan, sehingga saya percaya tiap rumah tangga, tiap rumah-rumah ada Tuhan di dalamnya. Sehingga saya percaya di mana ada Tuhan, maka kita akan diberkati. Nah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan ikuti firman Tuhan yang saya beri judul Tuhan berkuasa atas segala situasi. Dan ayat pokok kita saya ambil dalam kitab Markus pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Angin Ribut Diredakan. Saya baca untuk saudara. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru membaca satu kisah pengalaman hidup, perjalanan hidup dari para murid. Tuhan sudah bawa mereka kepada pengalaman-pengalaman berjalan bersama Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kita baca, Tuhan bawa mereka kepada satu pengalaman yang berbeda. Tuhan ajak para murid, ayo mereka naik ke perahu. Dan ketika mereka ada di perahu, Tuhan bilang pada mereka, "Bertolaklah ke seberang." Nah, ketika mereka mulai bertolak ke seberang, tiba-tiba ada sesuatu yang terjadi. Kejadian ini tanpa diduga. Kejadian ini terjadi tiba-tiba. Ada satu angin topan yang bertiup begitu kencang. Angin topan ini adalah badai. Ini adalah tiupan angin yang begitu kencang. Ketika angin bertiup begitu kencang, maka yang terjadi adalah terjadi ombak yang begitu besar. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau angin bertiup begitu kencang, menghasilkan ombak yang begitu besar, tapi kalau kapal besar, maka kapal itu masih bisa menahan kekuatan dari gelombang. Tetapi para murid ini tidak naik kapal besar. Alkitab menulis mereka naik perahu. Jadi ketika mereka ada di tengah-tengah perjalanan, kemudian angin bertiup dengan kencang dan terjadi gelombang yang begitu besar, ini mereka lagi naik perahu. Maka air mulai masuk ke perahu mereka. Alkitab menulis mereka ada dalam bahaya. Mereka ada dalam keadaan ketakutan. Tetapi puji Tuhan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka ada dalam bahaya, ketika mereka ada dalam ketakutan, tindakan mereka benar. Mereka datang kepada Yesus yang waktu itu Yesus dalam keadaan tidur. Mereka bangunkan Yesus dan mereka berseru kepada Yesus, "Tolong,
Guru tolong, karena kami akan binasa. Saudara kekasih dalam Tuhan, pada waktu mereka datang kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus, begitu cepat Yesus bereaksi, bangun dari tidurnya. Dan Alkitab menulis, Yesus menghardik angin yang begitu kencang. Yesus berkata kepada angin, angin berhenti. Dan Yesus berkata kepada ombak, ombak jadi teduh. Maka ombak itu menjadi teduh. Saudara-saudara, sebenarnya pengalaman dari para murid ini juga bisa jadi pengalaman kita. Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah bawa kita dalam perjalanan yang begitu panjang. Tetapi ada saatnya Tuhan izinkan kita mulai berjalan bersama Tuhan, dan badai itu mulai datang. Gelombang itu mulai menerpa kehidupan kita, sehingga kita ada di dalam bahaya. Dan secara manusia kita ada dalam keadaan takut. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, pengalaman dari para murid kiranya jadi pengalaman kita. Ketika hal itu terjadi, ketika angin kencang, topan yang begitu ganas berhembus, mungkin dia berhembus secara pribadi, mungkin angin itu lagi menghantam keluarga kita, mungkin gelombang itu lagi menggoyang usaha kita dan lain-lain sebagainya. Sehingga banyak kali kita ada dalam ketakutan, banyak kali kita ada dalam keadaan bahaya. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita ingat, apa yang dilakukan oleh para murid. Datang kepada Yesus, berseru kepada Yesus, minta tolong kepada Yesus. Dan Yesus buktikan bahwa Dia berkuasa atas segala situasi. Yang menyenangkan hati saya adalah ketika angin bertiup begitu kencang, ombak begitu besar, Alkitab menulis Yesus tetap tidur. Artinya apa? Yesus mau berikan pesan, ombak, gelombang, angin sakal sekalipun tidak bisa menenggelamkan Yesus. Karena Yesus dia berkuasa di atas gelombang, dia berkuasa di atas segala sesuatu. Bisa bilang haleluya? Itu sebabnya saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu hari-hari ini apa yang sementara kita alami. Di tengah-tengah kesetiaan kita mengikut Tuhan, Tuhan pernah bawa kita pada jalan-jalan mujizat. Tuhan pernah bawa kita pada jalan-jalan kemuliaan. Tuhan pernah bawa, perlihatkan pada kita di mana pertolongannya begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi ada saat pengalaman para murid itu jadi pengalaman kita. Ada saat Tuhan izinkan ada badai yang begitu kencang menerpa kehidupan kita, sehingga ada gelombang yang begitu besar, sehingga kita ada dalam keadaan bahaya. Dan banyak kali kita dalam keadaan ketakutan. Itu manusiawi, tapi ingat ada Tuhan. Ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita. Yang harus kita lakukan adalah sama seperti para murid, panggil nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, panggil namanya. Saya percaya pada detik kita panggil nama Tuhan, pada saat itu juga Tuhan akan datang untuk menolong kita. Percaya ini saudara-saudara. Saya tidak tahu gelombang apa lagi menerpa hidup kita. Saya tidak tahu kita ada dalam bahaya apa. Mungkin saja gelombang itu lagi menerpa kita secara pribadi. Mungkin kita mengalami sakit. Mungkin gelombang itu lagi menggoncang usaha kita. Kita kebingungan, kita lagi ketakutan. Apalagi pada hari-hari ini, kita tahu ada satu virus corona yang telah melanda dunia ini. Dan dia sudah menyentuh, dia sudah menggoncang, menggoyang begitu banyak aspek kehidupan kita. Kita dilarang untuk keluar. Kita mulai dibatasi supaya penyebaran virus corona ini bisa dikendalikan. Tetapi itu berdampak pada kita. Ada usaha-usaha kita yang seharusnya kita pergi ke tempat usaha, tapi di tempat usaha itu kita mulai terbatas. Ada saat kita buka usaha, tapi orang-orang mulai takut untuk datang ke usaha kita, dan kita akan ada dalam keadaan bahaya. Ketakutan itu mulai datang dalam hidup kita. Imani di dalam nama Yesus. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebagaimana Tuhan bersama-sama dengan para murid
ketika gelombang itu datang, hal yang sama. Ketika hal itu ada dalam hidup kita, ketika badai itu datang dalam kehidupan kita, percayalah kita tidak sendiri. Ada satu ayat yang indah dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Firman Allah berkata begini. Saya ambil dalam Ibrani pasal 13 bagian yang terakhir. Ibrani 13 ayat 5 bagian terakhir. Firman Allah berkata begini. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Percayalah, peganglah firman Allah ini. Tuhan tidak pernah biarkan kita. Percayalah firman ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Sebagai anak-anaknya, kemana kita pergi, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Sehingga kita bisa berkata dengan iman, apa yang saya hadapi, itu juga berarti Tuhan menghadapi. Itu sebabnya ketika para murid dalam keadaan ketakutan, Tuhan bilang begini, kenapa kamu begitu takut? Artinya Tuhan mau ajar pada mereka, sekalipun ada dalam gelombang, jangan takut. Ada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan Tuhan kita, dia berkuasa di atas gelombang. Tuhan kita, dia berkuasa di atas masalah. Artinya apa? Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita, masalah bisa ada. Kita bisa ada di tengah-tengah gelombang. Tetapi percayalah, Tuhan ada bersama dengan kita. Dia mengatasi segala sesuatu. Itu sebabnya jemaat, saya tidak tahu masalah apa kita lagi hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya ingin kirim pesan lewat WA Group Victory Tontimomor di hari ini. Dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah biarkan kita. Seberat apapun pergumulan, sehebat apapun peperangan iman kita, Alkitab berkata Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Dia lebih hebat dari segala sesuatu, dan segala sesuatu tunduk kepadanya. Itu sebabnya kita lihat dalam kisah ini, ketika murid-murid berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Alkitab tulis Tuhan bangun. Ketika Tuhan bangun, dia berkata kepada angin, angin tenang. Dan dia berkata kepada ombak, ombak teduh. Pada detik itu juga mujizat terjadi. Kenapa? Sebab Tuhan kita, dia berkuasa atas angin. Tuhan kita, dia berkuasa atas ombak. Dan Tuhan kita, dia mengatasi segala sesuatu. Ada satu hal yang indah yang saya sangat senang dengan apa yang dilakukan oleh Yesus adalah Tuhan kita adalah Tuhan yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Yang dimaksud dengan penuh belas kasihan adalah dia tidak bisa lihat anak-anaknya dalam keadaan masalah. Dia mau datang untuk memberikan pertolongan. Dia tidak bisa lihat kalau kita sakit. Dia mau datang untuk berikan kesembuhan. Dia tidak bisa lihat kita dalam keadaan susah. Dia mau datang untuk memberikan penghiburan. Itu sebabnya ada beberapa ayat yang saya catat. Contohnya Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Yesus melihat orang banyak dalam keadaan lelah dan terlantar. Maka jatuh belas kasihan Tuhan untuk menolong. Ada di antara saudara yang dalam keadaan lelah karena pergumulan. Ada di antara saudara yang dalam keadaan terlantar, seperti tidak ada orang yang menolong. Ada satu pribadi yang siap tolong. Dan pribadi itu dia memiliki hati yang penuh belas kasihan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang lelah, dia akan berikan semangat yang baru. Dan setiap orang yang terlantar, yang tidak ada pertolongan, sepertinya dia terbiar, sepertinya dia jauh dari tangan-tangan pertolongan. Ada Tuhan yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Tuhan itu mau tolong Anda. Tuhan itu mau memberikan kekuatan kepada yang lemah. Dan dia mau berikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Datang kepadanya, berseru kepadanya, dan lihatlah mujizat Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Sebab dia adalah Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Dan hatinya
penuh dengan belas kasihan. Ada Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus bertemu dengan seorang yang sakit, hatinya jatuh belas kasihan dan Yesus lakukan mujizat kesembuhan pada orang itu. Adakah di antara saudara yang lagi bergumul dengan penyakit? Saudara kira Tuhan tidak tahu? Dia tahu. Tapi dia menunggu kita untuk datang padanya, dan saudara akan lihat pertolongannya akan datang. Tangannya yang begitu hebat dan luar biasa akan terulur dan menjamah kita. Matius pasal 15 ayat 32. Ketika ada orang-orang yang tidak punya makanan, Alkitab tulis jatuh belas kasihan. Ini bicara tentang ekonomi. Kalau ada di antara jemaat seperti hari-hari ini, Anda lagi kekurangan makanan, Anda lagi berpikir, apa yang akan saya makan besok? Apa yang akan saya makan minggu yang akan datang? Apalagi situasi seperti ini, kita mulai dibatasi untuk kerja. Kita mulai ada masalah untuk waktu-waktu yang akan datang soal ekonomi. Tahukah saudara, seperti kata firman Tuhan, Yesus tahu bahwa kita lapar. Yesus tahu bahwa kita tidak ada makanan. Hatinya nangis, hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia ingin sekali, dia rindu sekali untuk tolong kita. Bagian kita adalah datang dan berseru kepada Tuhan. Matius pasal 18 ayat 23. Ketika Yesus bertemu dengan seseorang yang punya hutang, Alkitab berkata jatuh belas kasihan Tuhan, dan Tuhan bebaskan orang itu dari hutang. Mungkin ada di antara kita yang lagi dengarkan firman Tuhan, Anda lagi dikejar oleh hutang, Anda lagi dililit oleh hutang, Anda lagi stres berpikir bagaimana saya mau bayar hutang dan lain-lain sebagainya. Ingat, ada Tuhan yang hatinya penuh dengan belas kasihan. Dia berkuasa atas segala sesuatu. Namanya Yesus, dan dia mau tolong kita. Dia mau bebaskan kita dari semua hutang. Karena dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Di Matius pasal 20 ayat 34, ketika Yesus bertemu dengan seorang yang buta, seorang yang tidak bisa melihat, Alkitab tulis jatuh belas kasihan Tuhan. Tuhan datang kepada orang buta dan dia sembuhkan orang buta sehingga orang buta itu bisa melihat. Markus pasal 1 ayat 41. Yesus bertemu dengan seorang yang sakit kusta. Jatuh belas kasihan Tuhan dan Tuhan sembuhkan yang kusta menjadi tahir. Bahkan Lukas pasal 17 ayat 13, ketika Yesus bertemu dengan orang yang dalam keadaan diusung untuk dibawa ke tempat pemakaman, Alkitab berkata jatuh belas kasihan Tuhan. Yesus menyentuh usungan itu dan Alkitab berkata orang yang mati itu bangkit. Lihat dari sekian banyak ayat yang kita sudah dengar pada malam hari ini, dia adalah Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Saya tidak tahu pergumulan apa yang Anda hadapi, Anda gumuli pada hari-hari ini. Anda lagi bergumul dengan hutang, Anda lagi bergumul dengan ekonomi, Anda lagi bergumul dengan masalah, Anda lagi bergumul dengan penyakit, Anda lagi bergumul dengan apa saja. Saya mau bawa berita untuk kita. Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita. Sedetik pun dia tidak biarkan kita. Dia ada bersama dengan kita dengan satu tujuan. Dia mau tolong kita. Dia mau bebaskan kita. Dia mau lepaskan kita dari semua masalah. Itu sebabnya apa yang kita perbuat, datang kepada Tuhan lewat doa, lewat pujian penyembahan. Dan saya percaya ketika kita datang pada Tuhan, kita mendekat pada Tuhan, saudara akan terima belas kasihan Tuhan. Mujizat itu akan mulai dilakukan dalam kehidupan kita. Kita akan mulai mengalami pengalaman rohani, yaitu mujizat Tuhan. Dan saudara akan lihat betapa indahnya kalau datang kepada Tuhan. Itu sebabnya inti khotbah saya pada malam hari ini, kalau saudara punya masalah, saudara lagi ada dalam tekanan, saudara ada dalam gelombang, ada badai yang lagi menerpa, entah secara pribadi, entah keluarga, entah usaha, entah pekerjaan, apa saja yang Anda lagi alami. Anda ada dalam ketakutan, Anda ada dalam bahaya. Saya mau bawa berita, ada Tuhan yang siap menolong Anda. Tuhan ada di mana? Dia ada dalam hidup kita. Dia tidak biarkan kita sendiri, dan sedetik pun dia tidak tinggalkan kita. Panggil namanya, berseru kepadanya,
dan terimalah mujizat itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Saya rindu berdoa untuk kita bersama pada malam hari ini. Anda yang punya pergumulan secara khusus, Anda bisa angkat tangan di rumah Anda masing-masing. Dan saya mau berdoa Anda akan terima mujizat malam ini. Bapa, kami panggil namamu di dalam nama Yesus. Setelah kami dengar firman-Mu, iman kami bangkit. Kami punya Tuhan yang luar biasa yang mengatasi segala sesuatu. Kami dengar firman malam ini. Ada waktunya Engkau izinkan kami mengalami badai. Ada waktu Engkau izinkan kami ada di tengah-tengah gelombang. Secara manusia memang ada saat kami takut. Ada saat kami ada dalam bahaya. Tapi firman Allah malam hari ini membangkitkan iman kami. Sesungguhnya Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Sesungguhnya Engkau ada bersama dengan kami dalam situasi apapun. Dan Engkau buktikan bahwa Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Malam ini kami berdoa dengan iman. Kami satukan hati. Hamba-Mu ada di pastori dan jemaat ada di tiap-tiap rumah. Tapi kami satukan hati. Kami percaya malam ini mujizat itu pasti jadi. Setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, aku berdoa terima jawaban Tuhan sekarang di dalam nama Yesus. Aku berdoa malam ini setiap yang sakit alami dan terima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa kalau ada orang-orang, ada jemaat yang lagi dililit hutang, terima pertolongan Tuhan. Anda akan ditolong oleh Tuhan dengan cara yang ajaib. Anda akan bebas dari hutang itu. Kalau ada yang sakit, terima kesembuhan. Ada yang dalam masalah, terima jawaban itu sekarang di dalam nama Yesus. Aku berdoa Roh Kudus kerja dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau Tuhan kami adalah Tuhan yang tidak terbatas. Bekerjalah sesuai dengan kebutuhan keperluan kami. Dan kami berdoa seluruh jemaat terima jawaban doa ini di dalam nama Yesus. Engkau tidak boleh tertunduk. Engkau tidak boleh jadi lemah. Karena kita punya Tuhan yang kuat. Dan Dia selalu siap tolong kita dalam segala keadaan. Terima mujizat Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Tetap dekat dengan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.